Kami di sini akan mengajak untuk mengingat kembali perjuangan para pahlawan mempertahankan Pancasila. Dimulai dari masa pra-kemerdekaan yang ditandai dengan perumusan dasar negara dengan dibentuknya BPUPKI. Perumusan dasar negara disampaikan oleh 3 tokoh Indonesia. Yang pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin yang menyampaikan dasar negara peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Kemudian dilanjutkan oleh Profesor Dr. Supomo yang menyampaikan gagasan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat. Dilanjutkan oleh Insinyur Soekarno yang menyampaikan gagasan kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dibentuklah sebuah piagam Jakarta dan menetapkan 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila dengan isi sila yang seperti kita ketahui hingga saat ini. Kemudian dibentuklah PPKI, di mana dalam sidang PPKI menetapkan UUD 45 sebagai UUD NKRI. Kemudian masuk dalam Orde Lama. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan Pada masa ini, keadaan negara Indonesia belum stabil. Negara masih dalam suasana hiruk-pikuk politik dan keamanan, di mana ketika itu Indonesia masih dalam tahap transisi dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka. dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Pada masa ini, banyak muncul pemberontakan yang dilakukan oleh golongan internal untuk mengganti dasar negara kita, Pancasila. Soekarno, Hatta. Salah satunya yaitu DITII. Kemudian Presiden Soekarno membubarkan konstituante melalui dekret presiden. Hal ini menimbulkan banyak krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Adanya pemberontakan RMS, Andi Aziz, serta PRRI. Sampai pada akhirnya terjadi gerakan G30 SPKI dan menjadi tanda berakhirnya kekuasaan Orde Lama. Kemudian masuk ke dalam Orde Baru yang ramai terjadi adanya Petrus atau penjahat misterius. Diduga merupakan program pemerintahan secara tidak resmi pada tahun 1983 sampai 1985. Kemudian adanya kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan ini disebabkan adanya tindakan-tindakan yang melenceng dari nilai-nilai luhur Pancasila pada masa Orde Baru. Seperti terjadinya penafsiran Pancasila secara sepihak melalui program P4, terjadinya penindasan ideologis yang menyebabkan masyarakat tidak berani bersuara, yang kemudian diwakili oleh para mahasiswa. Kemudian turunnya Presiden Soeharto menjadi awal dari era reformasi. Pancasila pada era reformasi tidak jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru, yaitu tetap adanya tantangan yang harus dihadapi. Adapun tantangan yang harus dihadapi yaitu korupsi, kolusi,
dan nepotisme atau KKN yang sampai hari ini tidak ada habisnya. Selain itu, globalisasi menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Dan perjuangan terus berlanjut. Pada masa saat ini bukan berarti implementasi Pancasila semakin baik. Peristiwa ini menunjukkan masih banyak pihak yang tidak menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupannya. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan dua Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Jika Indonesia mau maju, jangan ada yang namanya rasisme, penindasan, dan juga diskriminasi yang selalu terjadi bagi kami orang Timur khususnya. Tunjukkan kalau Indonesia itu adalah negara yang tidak membedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Dengan mengingat kembali perjuangan Pancasila, kita sebagai generasi bangsa sepatutnya menghargai dan meneruskan perjuangan pahlawan dengan menanamkan sikap Pancasila dalam diri kita.